Modul 3, peningkatan perangkat keras komputer. Perangkat komputer, peningkatan perangkat keras komputer, upgrade motherboard, CPU, storage, dan peripheral, serta PSU. Upgrade motherboard, mengganti motherboard berarti mengganti pusat terhubung semua komponen. Upgrade ini biasanya dilakukan jika memakai CPU atau RAM baru, mendukung teknologi baru, memperbaiki kinerja sistem secara keseluruhan. Upgrade storage, menambah atau mengganti hard drive atau SSD bertujuan untuk menyimpan lebih banyak data, meningkatkan kecepatan baca atau tulis, membuat backup atau OS tambahan. Upgrade peripheral seperti keyboard, mouse, atau USB device di-upgrade untuk kenyamanan penggunaan, meningkatkan produktivitas, pendukung kebutuhan khusus. Upgrade PSU, power supply. PSU perlu di-upgrade jika daya tidak mencakupi, menambah hardware baru, komputer sering mati mendadak. PSU yang baik menjaga kestabilitas daya komputer. Alasan peningkatan perangkat keras. Gambaran umum peningkatan perangkat keras komputer. Peningkatan perangkat keras dilakukan karena kebutuhan penggunaan terus berkembang seperti tuntunan pekerjaan yang lebih berat. Selain itu, software terbaru membutuhkan spesifikasi yang lebih tinggi agar dapat berjalan dengan lancar. Perangkat keras baru juga menawarkan kinerja yang lebih cepat dan efisien. Dengan melakukan upgrade, komputer dapat digunakan lebih lama dan tetap optimal tanpa harus membeli perangkat baru. Kategori komponen. Yang pertama, kebutuhan penggunaan berubah. Yang kedua, software menuntut spesifikasi lebih tinggi. Yang ketiga, perangkat keras baru lebih cepat dan efisien. Yang keempat, komputer perlu upgrade untuk daya tahan. Upgrade motherboard. Gambaran umum upgrade motherboard. Motherboard adalah pusat penghubung semua perangkat keras komputer. Saat motherboard di-upgrade, komponen lain seperti CPU, RAM, dan PSU juga harus sesuai. Selain itu, ukuran motherboard harus cocok dengan casing, dan catu daya harus mampu menyuplai listrik yang cukup agar sistem dapat berjalan dengan stabil. Mengganti motherboard bukan sekedar mengganti papan utama, tapi juga berdampak pada komponen lain seperti CPU, RAM, headstick, bahkan power supply. Jadi, setiap upgrade motherboard harus diperhitungkan secara menyeluruh. Kategori komponen motherboard sama dengan pusat perangkat keras, berpengaruh ke CPU, RAM, dan PSU. Harus cocok dengan casing, dan catu daya harus mendukung. Persiapan upgrade motherboard. Gambaran umum persiapan upgrade motherboard. Sebelum mengganti motherboard, CPU dan headstick sebaiknya dilepas dan dipindahkan di luar casing agar proses pemasangan lebih mudah dan aman. Gunakan alas antistatis dan gelang antistatis karena CPU sangat sensitif terhadap listrik statis yang dapat merusak komponen. Thermal paste lama harus dibersihkan agar tidak menghambat perpindahan panas. Setelah itu, oleskan thermal paste baru sebelum memasang kembali headstick supaya pendinginan CPU tetap optimal dan mencegah overheat. Langkah-langkah upgrade motherboard 1-5. Langkah-langkah yang pertama, mencatat dan memotret semua posisi kabel agar tidak salah pemasangan kembali. Yang kedua, lepaskan semua kabel yang terhubung ke motherboard dengan hati-hati. Yang ketiga, lepaskan kartu ekspansi seperti VGA atau sound card dan simpan di alas antistatis. Yang keempat, perbaikan jenis sekrup dan standoff, terutama yang non-logam, karena berfungsi sebagai isolator listrik. Yang kelima, lepaskan motherboard
lama secara perlahan untuk menghindari kerusakan pada casing atau komponen lain. Catatan, dokumentasi sangat penting. Gunakan kamera HP untuk foto posisi kabel. Perhatikan sekrup non-logam karena berfungsi sebagai isolator. Kesalahan pemasangan bisa merusak motherboard. Langkah-langkah upgrade motherboard 6 hingga ke 10. Langkah-langkah 6. Setelah motherboard lama dilepas, identifikasi terlebih dahulu semua konektor pada motherboard baru seperti power, SATA, USB, dan panel depan. Yang ketujuh, ganti I atau O shield lama dengan yang sesuai agar port belakang motherboard pas dan terlindungi. Yang kedelapan, pasang motherboard baru ke casing dengan menggunakan sekrup yang tepat agar tidak terjadi konsleting. Yang kesembilan, sambungkan semua kabel sesuai panduan motherboard supaya tidak salah pemasangan. Yang kesepuluh, pasang kembali kartu ekspansi seperti VGA atau LAN card dengan benar agar sistem dapat berfungsi normal. Catatan, penggunaan jenis sekrup sangat penting. Sekrup yang salah bisa menyebabkan korsleting. Semua kabel harus dipasang sesuai dokumentasi motherboard. Upgrade CPU. Gambaran umum upgrade CPU. Upgrade CPU bertujuan meningkatkan kecepatan dan kinerja komputer. CPU baru harus sesuai dengan soket CPU dan chipset motherboard. CPU juga tidak bisa dipasang sembarangan. Jika tidak sesuai soket, komputer tidak akan menyala. Selain itu, catu daya atau PSU harus mampu menyediakan listrik yang cukup. Heatsink dan kipas juga harus kompatibel agar panas dapat dibuang dengan baik. Terakhir, pengguna thermal paste wajib dilakukan agar perpindahan panas optimal dan CPU tidak overheat. Kategori komponen. Yang pertama, CPU baru harus cocok. Yang kedua, soket CPU. Yang ketiga, chipset motherboard. Yang keempat, PSU daya listrik. Yang kelima, heatsink dan kipas harus kompatibel. Yang keenam, gunakan thermal paste. Pendinginan CPU dan kipas casing. Gambaran umum pendinginan CPU dan kipas casing. Pendinginan yang baik menjaga CPU tetap bekerja stabil. Kipas di bagian atas casing berfungsi membuang udara panas, sedangkan kipas di bawah casing menarik udara dingin dari luar. Arah kipas tidak boleh saling berlawanan karena dapat menghambat aliran udara dan meningkatkan panas di dalam casing. Suhu CPU harus rutin dicek melalui BIOS atau software monitoring agar tidak terjadi overheat yang dapat merusak komponen. Kategori komponen. Kipas keluar atas casing. Yang kedua, kipas masuk di bawah casing. Yang ketiga, jangan berlawanan arah. Dan yang terakhir, cek suhu lewat BIOS. Upgrade storage. Gambaran umum upgrade storage. Upgrade storage dilakukan dengan menambah hard drive atau SSD untuk mendapatkan ruang penyimpanan lebih besar dan kinerja lebih cepat. Storage tambahan dapat digunakan untuk memasang sistem operasi kedua, menyimpan cadangan data atau backup, atau meningkatkan kecepatan akses file. Proses pemasangannya meliputi memasang drive ke slot kosong, menghubungkannya ke motherboard dengan kabel data, dan menyambungkan kabel daya dari PSU. Upgrade ini lebih hemat dibanding membeli komputer baru. Menambah hard drive. Tujuan, yang pertama ruang lebih besar, yang kedua sistem kedua, yang ketiga backup data, yang keempat kecepatan lab. Langkah. Yang pertama, pasang drive. Yang kedua, kabel ke motherboard. Yang ketiga, pasang kabel daya. Peripheral dan PSU. Gambaran umum peripheral dan PSU. Upgrade peripheral dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan dan produktivitas kerja. Keyboard ergonomis membantu mencegah cedera.
mouse yang lebih baik mempermudah pekerjaan, serta perangkat khusus mendukung pengguna disabilitas. Jika port USB tidak cukup, dapat menggunakan USB hub atau kartu USB tambahan. Upgrade PSU sangat penting karena PSU menyuplai listrik ke seluruh komputer. Daya PSU harus dihitung menggunakan kalkulator watt agar sesuai dengan beban sistem. Jika daya kurang komputer bisa mati mendadak atau rusak. Pada server digunakan redundant PSU agar komputer tetap menyala bila salah satu PSU gagal. Catatan, power supply adalah jantung listrik komputer. Jika daya kurang, komputer bisa mati tiba-tiba atau rusak. Server biasanya memakai dual PSU atau keamanan. Lab Reset Hardware. Gambaran umum Lab Reset Hardware. Lab Reset Hardware bertujuan melatih siswa menganalisis spesifikasi komputer berdasarkan kebutuhan penggunaan. Fokusnya adalah menentukan komponen yang tepat agar komputer mampu menjalankan game berat dengan lancar. Siswa tidak hanya belajar mengganti hardware, tetapi juga mempertimbangkan kecocokan komponen, perform, dan biaya agar solusi yang diberikan efisien dan sesuai kebutuhan pelanggan. Sekian, terima kasih.